Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina. Min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Terlebih nikmatul iman wa nikmatul Islam, di mana pada saat ini kita berada di bulan yang penuh dengan kemuliaan, fi syahri Ramadan. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada qudwah dan uswah kita, Nabiuna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umat beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Para hadirin sekalian, tidak terasa dan wajib kita syukuri, sekarang kita berada di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Allah ijabah doa-doa kita untuk dipertemukan di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Tentunya ketika kita sudah berada di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, Syahrul Ramadan, kita tidak perlu dan tidak boleh menyia-nyiakan. Manfaatkanlah, isilah Ramadan ini dengan hal-hal yang sangat-sangat bermanfaat dan sangat berguna. Hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengisi Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini tentunya harus sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita bisa lakukan di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini? Kita bisa melihat dan membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu kumul usra walitukminul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 ini Allah mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, di mana Al-Quran itu merupakan petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan siapa yang menyaksikan datangnya bulan ini, falyasum, maka berpuasalah. Ila akhiri ayat. Dari kandungan ayat ini kita bisa mempelajari dan mempraktikkan hal-hal apa yang kita bisa lakukan di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan kita, Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Mesti di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini kita lebih dekat, kita lebih menjalin kemesraan dan bersahabat dengan Al-Quran. Kita mesti memiliki target. Kalau di bulan-bulan selain Ramadan amat jarang dan sulit kita untuk rutinitas membaca Quran, ayo luangkanlah waktu kita di bulan yang penuh kemuliaan ini untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Targetkan pada diri kita untuk bisa menghatamkan Al-Quran di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Para salaf terdahulu ketika
sebelum datangnya bulan Ramadan saja sudah berinteraksi dengan amat sangat dengan Al-Quran. Bahkan dalam satu hari, para generasi salaf terdahulu bisa menghatamkan 2 kali khatam membaca Al-Quran. Tentu kita tidak bisa atau belum mampu memiliki keunggulan, memiliki semangat seperti generasi salaf terdahulu. Tapi paling tidak, tanamkanlah dalam hati kita bahwa kita mesti khatam dalam membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Selain kita membaca, pahamilah maknanya, pahamilah kandungan isinya, apa yang Allah perintahkan, seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 ini, bahwa Al-Quran merupakan petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Tentunya ketika kita menjalani kehidupan ini, berpeganglah pada Al-Quranul Karim. Ini yang pertama yang bisa kita lakukan. Yang kedua, tentunya kita menjalankan ibadah shaum di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah memerintahkan bahwa orang-orang yang beriman diwajibkan kepada mereka untuk berpuasa. Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 pun Allah menjelaskan bahwa ketika kita melihat tanda datangnya bulan ini, yaitu hilal, maka berpuasalah. Nah, tentunya bagaimana puasa yang mesti kita lakukan di bulan suci Ramadan ini? Apakah hanya puasa menahan lapar dan haus? Tentu tidak. Puasa yang Nabi kita ajarkan adalah bagaimana kita berpuasa dengan sungguh-sungguh keimanan dan penuh pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul-betul berpuasa dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah, maka dosa-dosa kita akan terampuni. Inilah 2 hal yang kita bisa lakukan dengan datangnya bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, lebih dekatlah dengan Quran. Yang kedua, berpuasalah dengan benar-benar berpuasa sesuai dengan tuntunan Rasul. Mudah-mudahan kita semua bisa mengisi bulan yang penuh kemuliaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Jika ada hal-hal yang salah, saya mohon dibukakan pintu maaf, dan tentunya jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah. Sekian, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.